Barang siapa yang membahagiakan janda, niscaya hidupnya akan menyala. Wow. Katanya. Ngomong-ngomong soal janda, belakangan ini masyarakat Mojokerto dikejutkan oleh kabar membludaknya angka perceraian yang mencapai hingga 2000 lebih kasus perceraian mulai dari awal tahun hingga bulan Juli 2024. Sebagai CEO of Opini Public, aku gak iso nek sekedar menerima informasi teko media digital tok. Sopo ngerti, hal yang melatar belakangi banyaknya kasus perceraian ini disebabkan oleh tren lagu cinta bojone wong. Di konten kali ini, saya bakal nanya opini masyarakat tentang alasan kenapa kasus perceraian di Mojokerto dapat meningkat setinggi harapan orang tua. Public service announcement. Welcome to Favorite rappers Opini garbage. Public. That is all. Fighting and fighting this, trying to stay on this road. In here alone, rain on the window, I'm feeling at home. All the fake flexing I do not condone. Touching for six, oh yeah, he in the zone again. This is that gas, oh yeah, this that petroleum. Shit is so toxic, you smell the ammonia and sulfur up in the air, making them phone it. And this is universal, now this is plutonium. Belakangan ini banyak berita tentang angka perceraian di Mojokerto, Pak ya. Oh, yang di Mojokerto. Iya, peningkatannya drastis banget, mencapai 2000 sekian gitu kasus perceraian. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Iya, iya. Menurut jenengan, kira-kira faktor penyebab utamanya perceraian ini apa sih, Pak? Kalau menurut saya pribadi, Pak ya. Iya. Kalau secara institusi repot. Kalau secara pribadi kemungkinan besar jawabannya sangat simpel, yakni karena menikah kan awal menjalin sesuatu yang baru, jadi dua kepala jadi satu, jadi nyocok-nyocok no mas, karena khawatirnya apa, ketidaksinkronan tertentu nanti menyebab menjadi pemicu arus ketiga. Jadi kalau untuk yang masih muda-muda mungkin harus 5 tahun pertama itu nyocok no, jadi pembentukan karakternya nanti basically-nya dari situ, mungkin begitu kalau menurut saya gitu. Berdasarkan informasi yang saya terima dari media digital, hal yang melatar belakangi tingginya angka perceraian di Mojokerto kebanyakan disebabkan oleh faktor ekonomi dan juga KDRT. Sorry ya, Sarah mau niki baterai entek. Oh iya, enggak apa-apa mas. Gara-gara apa mas? Kameramen nih. Blok. Gak dicas mau niki. Ya mungkin ya juga faktor ekonomi juga. Ekonomi. Ya kan sekarang juga media sosial lagi. Apa maksudnya ekonomi media sosial entak dek paketan tak bujane? Oh enggak, karena kan ya apa? Gimana ya? Banyak godaan-godaan gitu loh. Oh, Maksudnya, ya. banyak godaan. Maksudnya Sekarang selingkuh kan- via media sosial. Ya, sekarang kan senangnya kan kayak yang single sukanya sama suami orang, kadang Oh. gitu. Ya, ada juga yang gitu kan. Iya. Soalnya tren cinta bojone wong. Iya, biasanya kan mungkin merasa tertantang. Kadang kan ada yang gitu-gitulah. Ada yang gitu, Mbak? Iya mungkin Tertantang. gitu, ada juga. Oh, gitu. Karena juga masalah waktu kayak apa reuni jadi CLBK kembali gitu. Oh, gitu. Uang kok kayak ngono, urip di setelah standar TikTok. Blok. Ketika terlalu muda, setelah itu memutuskan untuk cepat-cepat nikah, sedangkan di pernikahan sendiri itu harus ada komitmen dan masa depan yang harus dijalani bersama. Betul. Jadi istilahnya secara mental ya. Bener, kalau menurut saya tetap ada dua itu, ekonomi sama faktor egoisme masing-masing. Menurut Neng Wahyu nih, godaan terbesar waktu rumah tangga itu apa? Apa ya? Ekonomi, Iya itu juga mungkin itu ya faktor rasa nggak percaya pada pasangan, mungkin karena ya kurangnya iman juga gitu lah. kurangnya iman. Sampeyan tahu nggak posesif bojo sampean ngono, posesif. Berarti bojo sampean ngopi sampean narani selingkuh. Oh, enggak ya. seperti itu. Terbuka aja. Yang penting ya sama-sama percaya gitu aja. Tapi banyak orang yang berkomentar tentang faktor ekonomi, Pak. Menurut jenengan gimana kalau soal faktor ekonomi? Kalau faktor ekonomi itu nomor 29 mas. Jadi sebenarnya karena saling sudah sekufu, sudah nikah, jadi ada plus minusnya itu mau nggak mau, jadi ada opsi, ada konsekuensi. Sebenarnya seperti itu, nggak ada masalah kalau yang itu.
dua itu 50-50. Soalnya kalau sama sama-sama komit ya. Setelah itu sebelumnya udah saling kenal nih atau teman dari semenjak sekolah. Di kedepannya balik lagi ekonomi juga. Ekonomi mapan, egoisme tinggi, biasanya sih seperti itu. Gitu, ya. Yang di TV itu pastilah wajah ganteng cantik, ekonomi ya jelas. Oke. Kalau menurut saya pribadi ya Mas ya, itu karena kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak biasanya Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan anak zaman sekarang dia itu lebih mementingkan kesenangannya diri sendiri. Misalnya Kayak misalnya ini ya, dia ini berpikir bahwasannya aku ini butuh duit dan terus misalnya nek gak duwe duit dia ini bingung, akhirnya menjadi problematika gitu Mas. sampai golek duit nang bojone wong liya. Ya iso iku ya. Aku memandangi ya koyo ngono sih Mas. Ya gak nyalahno sih ya. Tapi iku jenenge kebutuhan ya apa katene. Berarti sebagai seorang suami kita harus bisa mencukupi. Betul, harus bisa mencukupi. Tapi sebagai seorang istri harus juga neriman. Harus juga neriman. Ya podo-podo ngerti nih lah Mas. Intinya pada ngerti. Intinya podo-podo ngerti nih. Sepertinya cukup sekian konten Opini Publik episode kali ini. Jangan lupa buat kalian semua tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari beropini.